dan terima langsung oleh Bapak Kepala Lapas Pak Sutopo Bruto, bahwa kami hari ini telah mendapat berbagai penjelasan dari beliau tentang kondisi yang ada. Ada hal menarik bahwa akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, keenam akselerasi itu sebuah perintah wajib. Sementara kondisi hari ini over capacity. Pada itu sebuah target dari kementerian agar kembali normalkan, agar binaan itu dapat menikmati suasana yang lebih memadai. Akan tetapi persoalannya adalah kalau saja pemerintah Batubara mau merelokasi setelah tempat ini menjadi lebih syawi dan terjangkau, maka akselerasi itu dapat terpenuhi. Di antaranya di sini ada ketahanan pangan, tanam cabai dan sebagainya, kemudian pembinaan dalam bentuk keterampilan dan sebagainya. Hari ini kami lihat langsung bahwa lapas ini tidak sungguh di bawah kelayakan, baik tempatnya, akan tapi tidak menghentikan kegiatan yang mereka miliki. Nah, di situ saya bangga dengan lapas kita ini. Kemudian pada itu bahwa harapan kita adalah ketika pemerintah memberikan perhatian seberapa yang dibutuhkan oleh pihak lapas. Di antaranya saluran air di dalam ini, limbah, itu sangat luar biasa efek negatifnya. Setengah jam saja hujan itu melimpah. Nah, masuk kamar hunian. Nah, ini ada peran yang spesifik yang harus dilakukan oleh pemerintah Batubara untuk melakukan perbaikan terhadap saluran itu, utama dari Perkim ya. Dan hari ini pihak lapas ada yang membanggakan juga, ada melakukan pendidikan jarak jauh ya, dengan bersama dengan sebuah universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Saran. Mereka akan dipersilakan untuk berkuliah. Nah, kuliah ini suatu kebanggaan bagi binaan ketika dia keluar dia mendapat sebuah ilmu baru dan merupakan dapat ijazah yang baru. Lain hal, persoalan yang paling mengemuka adalah ketika kita khawatir vendor tidak berkemampuan untuk memberikan pasokan sementara mereka membutuhkan. Barangkali kontrak 700 orang, hari ini 1.000 orang. Bagaimana vendor menyikapi itu? Ini sebuah kekhawatiran kami sebenarnya. Nah, karena itu ini perlu nanti kami akan ada kunjungan ya lanjutan. Mungkin kami langsung berangkat ke kementerian beberapa saat ke depan untuk menyampaikan betapa luar biasa program akselerasi Pak Menteri itu. Akan tapi persoalan lapangan harus kita beri atensi itu. Nah, kemudian dan kebanggaan berikutnya adalah ketika beliau dalam suasana ketiadaan, suasana yang serba kurang, tapi masih mampu melaksanakan program itu. Terima kasih Pak Kalapas. Demikian. Apa dukungan secara spesifik Bang yang bisa diberikan pemerintah daerah terhadap lapas Bang? Baik, spesifik adalah ketika pemenuhan hak hidup mereka. Ketika hujan mereka tidak bisa berlindung akibat air masuk. Oleh karena ini landing depan ini di belakang itu harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Hal yang sangat ringan dan kecil tapi berdampak luar biasa bagi para binaan. Oke, Pak Lapas sendiri kira-kira ada yang bisa disampaikan dalam apa ini? Ya, terima kasih. Pertama saya terima kasih atas kunjungan Bapak Komisi Batubara. Bisa datang kemari menginspirasi kami. Karena sejatinya warga Lapas ini juga warga beliau. Ya. Yang pasti. Iya. Betul. Iya, betul. Pemilih Bapak ini juga. Pemilih kan? semua, ya semua warga kita. Nah, sekarang tekniknya timbal baliknya ya Bapak ini harus juga itu memikirkan warga lapas ini ya, institusi lapas ini sendiri. Ya, kami hari ini lapas ini dengan kapasitas 296 orang, penghuninya 1.907 orang. Jadi hampir 30% kan, 30% lebih lah. Ya, dan kasus yang sangat menonjol dan di luar akal sehat kita adalah ketika 1.160 residivisnya 778 orang, belum lagi MHPN 40 orang, jadi itu boleh dikatakan 800-an orang, dan itu melebihi kapasitas yang ada. Dan itu menjadi satu bukan prestasi menurut saya angka itu, tapi itu ada satu kemunduran untuk kita wilayah asahan Batubara. Ya, tugas siapa ini? Saya pikir kita semua punya andil. Ya, bagaimana caranya kita bisa menekan angka ini? Ya, kita biasa mengingatkan keluarga kita, lingkungan strategis masyarakat umum kita, anak kita, supaya jangan mencoba-coba yang namanya narkoba.
dampaknya luar biasa, dampak buruknya. Ya. Suaminya, anaknya, bahkan istrinya masuk lapas. Terus anak-anak di sana siapa yang ngurus? Siapa yang menafkahi istrinya, keluarganya di sana? Itu dampak dari pidana ini sendiri. Jadi itu harapan kami satu tugas lapas mengharapkan masyarakat dan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya dari bagian untuk bisa menekan angka narkoba ini. Dan ini tertinggi di Sumatera Utara. Untuk kasus-kasus narkoba, apakah tidak sebaiknya bisa direhab saja daripada masuk di sini? Apa komentar Bapak, Pak? Ya, kalau itu kan rehab itu sebenarnya domainnya teman-teman ya, APH lainnya. Kami di lapas tetap juga melakukan rehab. Kami sekarang ini sedang merencanakan awal bulan akan membuka rehab di lapas ini, namanya rehab pensyarikatan. Ya, meskipun anggarannya hanya 20 juta, tapi mudah-mudahan kami bisa maksimalkan bersama juga dengan pihak ketiga maupun BNN nantinya untuk melakukan melaksanakan asesmen dan pembinaan maupun edukasi lainnya. Tapi harapannya ini kan dari luar ini. Iya. Kalau kami kan di sini kan istilahnya menunggu aja ini, iya kan? Tapi kami akan semampu kami akan melaksanakan rehab masyarakatan di lapas ini. Nah, kalau yang di luar, ya akan terpulang kembali teman-teman mitra di sana melihat kalau memang layak direhab, ya, apalah salahnya direhab ya kan? Itu aja saran kami. Sip. Bang, Stressing closing. begini. Baik. Harapan kami berikutnya ketika ada Renstra Kapolri dalam hal justice collaboration, sepatutnya APH harus punya kepedulian untuk mendorong para pihak yang melakukan perseteruan perkelahian ringan tidak sampai pada ranah hukum. RJ. Cukup RJ ya, cukup ada konteks penggahan desa dan seterusnya. Bila ini berlangsung tentu mengurangi kapasitas ini. Tuh, yang kedua tadi harapan kami ya APH juga berikutnya ketika putusan itu belum sempurna sehingga pembebasan bersyarat tak terpenuhi. Padahal Agustus ini momen bagi kawan-kawan kita dan lebaran ya, tidak berarti kita menepis hukuman, tapi paling tidak menyelamatkan keluarganya, mengurangi hukuman keluarganya. Hari ini mendambakan figur untuk mencari nafkah hidup sehari-hari. Terima kasih. Oke.